Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Konsepsi Islam tentang ilmu ya adalah segala sesuatu pengetahuan yang dipelajari yang mendatangkan kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Itu ilmu. Ya, makanya nggak terbatas ilmu agama saja. Segala ilmu, ilmu alam, ilmu terapan, ya, ilmu misalnya fisika, matematika, itu ilmu semuanya. Dan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, itu bukan ulama agama aja, tapi juga orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tadi, yang macam-macam pengetahuan dunia lah kalau kita istilahkan, ya, biologi dan sebagainya. Ini juga bagian daripada ulama, ya, ulama. Itu dalam konsep Islam begitu. Maka dari itu, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, bagaimana hukumnya? Nah, dalam ilmu agama juga ada yang sifatnya hukum fardhu ain. Setiap kita harus menuntut ilmu itu. Ya. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, itu apa saja yang perlu kita tahu, diwajibkan kepada kita secara individu. Kalau kita nggak mencari ilmu itu, nggak menuntut ilmu itu, ya dosanya pribadi. Gitu. Ya, misalnya dalam akidah. Dalam akidah kita dituntut untuk menuntut ilmu tentang prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Rukun iman. Bukan sekedar rukun iman ada berapa, pasti semuanya hafal. Ya. Tapi iman kepada Allah bagi kita orang muslim itu apa? Iman kepada malaikat apa? Iman kepada para nabi, bukan Nabi Muhammad SAW saja, tapi para nabi kita harus beriman. La nufarriqu baina ahadin ya minhum. Kita nggak boleh beda-bedakan antara nabi. Memang keteladanan kita adalah dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini harus kita pelajari. Iman kepada akhirat itu apa saja mencakup. Ya, minimal kita tahu itu. Prinsip-prinsipnya. Nah, bagaimana yang ilmu-ilmu akidah keimanan yang lain, misalnya ya, kelompok-kelompok akidah di dalam Islam. Itu spesialisasi. Ya. Itu spesialisasi. Iman kepada Allah misalnya, itu Allah itu istawa 'alal arsy misalnya. Allah itu bersinggasana atau sebagian menafsir menguasai arasnya. Nah, ini kita wajib ain enggak? Ini yang sifatnya wajib kifayah. Ada di antara kita yang mempelajari ilmu-ilmu tentang istawa 'alal arsy. Sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang 20 misalnya, ya. Sifat Allah yang 20. Nah, kita diwajibkan secara fardhu ain, secara umum mempelajari itu. Secara khusus, ya, wujud Allah itu bagaimana? Wujud kidam bakoknya Allah itu gimana? Ini spesialisasi, ya, spesialisasi. Artinya kalau bapak sudah mempelajari prinsip-prinsip iman dan rukun iman itu dengan baik, ya, kita bisa mengembangkan belajar ilmu-ilmu secara khusus. Ya, jadi jangan ngacak gitu. Di dalam ibadah, ya, yang harus kita ketahui secara wajib ain adalah, ya, misalnya sholat. Rukun sholat itu apa-apa aja. Ya, yang sunnah-sunnah itu apa-apa saja. Ya, syarat sholat itu apa? Wudu itu gimana? Nah, ini wajib ain, bukan wajib kifayah. Ya. Misalnya kunut. Ya, kunut itu wajib, sunnah, atau muakkadah, atau mustahabah. Ini spesialisasi mempelajari khilafiyah dalam kunut. Nggak usah kita memperdalam, yang penting kita ikut. Ya, imam kita kunut, ya, kita ikut. Ya. Ini misalnya seperti itu. Ini ibadah. Rukuk, tumakninah. Berapa detik tumakninah itu, ya, ini wajib ain. Ya. Kita harus tahu, kita harus paham tentang masalah rukuk dalam sholat, sujud dalam sholat, bacaan Al-Fatihah. Lagi buru-buru, boleh nggak kita, ya, nggak baca surat setelah Al-Fatihah? Ya, daripada buru-buru yang lainnya, mendingan nggak usah baca surat pendek setelah Al-Fatihah.
Waladhdallin amin. Rukuk. Boleh nggak? Subhana rabbiyal azim sekali. Boleh nggak daripada memaksakan 3 kali tapi buru-buru nggak jelas? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nggak jelas kan? Mendingan sekali subhana rabbiyal azim. Lagi. Ini misalnya ini wajib ain. Ya, wajib ain. Wudu misalnya. Wudu kan syarat sholat. Nah, apa saja wudu yang wajib, yang rukun kita selenggarakan? Bagaimana wudu itu? Ya. Air itu sudah sebatas mana? Ini wajib ain. Wajib ain. Tapi permasalahan fikih yang mendalam tentang wudu itu banyak banget. Ya, banyak banget itu permasalahannya. Itu spesialisasi, itu fardhu kifayah. Nah, kalau lagi fardhu kifayah ukurannya gimana? Sekampung, ya kalau kita sekelurahan apa sekecamatan atau sekota. Jadi kalau ada satu kota, ya sudah ada yang belajar spesialisasi fikih misalnya, ya sudah. Apakah itu RT RW? Ya, satu RT. Kalau satu RT, satu RW ini berat banget. Tapi harus ada, memang kita usahakan ada. Kalau bisa se-RW kita itu salah satu ada yang tahu tentang fikih. Ya, fikihnya apa? Fikihnya fikih ya yang luas, yang spesialisasi ya fikih 4 mazhab. Bahkan sekarang berkembang sampai 10 mazhab pendapat-pendapat fikih itu. Nah, ini fardhu kifayah. Ya. Misalnya satu kota kita, ya nggak ada ahli fikih. Ada nggak ahli fikih di kita? Fikih dalam artian keseluruhan. Kalau fikih satu mazhab banyak, ya. Fikih Imam Syafi'i saja, misalnya. Kalau nggak ada, kewajiban kita, kewajiban yang tahu untuk membina tadi, ada kita kader. Saya yakin banyak anak-anak kita yang sekolah pesantren. Dari pesantren dia langsung sekolah lagi ke sarjana sampai S2. Kalau bisa kita arahkan. Kalau bisa ini anak kita nih, anak Depok, dia belajar khusus masalah fikih. Nanti pulang ke Depok kita minta ajarin fikih. Nah, ini kan nggak terprogram ini, nggak ada, ya, nggak ada. Nah, itu harus ada. Itu baru fikih, ya. Nanti spesialisasi tajwid. Nah, kita yang wajib ain, wajib secara pribadi yang kita tahu, kita juga berkewajiban belajar tajwid supaya bacaan Quran kita bagus. Ya, gunnah itu berapa gerakan misalnya. Ya kan? Ada wajib muttasil, ada jaiz munfasil, itu berapa gerakannya, berapa harokat. Ya. Apalagi yang jadi imam harus tahu. Nah, permasalahan dalam tajwid itu banyak. Ya. Tapi yang wajib ain, ya minimal apa yang wajib dalam sholat, misalnya Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kita harus perbaiki tajwid bacaan kita. Karena apa? Karena Al-Fatihah rukun. Jangan sampai yang rukun ini malah bacaannya salah. Ini wajib ain. Ya. Kalau yang lain-lainnya tuh ilmu tajwid luas banget ilmu tajwid. Ya. Sampai ada yang mempelajari khusus huruf dhad. Ya, saya punya teman doktornya itu membahas huruf dhad. Ya, huruf dhad. Ya, salah satu huruf hijaiyah. Kita nyebutnya dokter dhad. Ya, karena doktornya huruf dhad. Nanti dikaitkan dengan tajwid itu. Bacaannya huruf dhad dengan ini bagaimana huruf itu udah spesialisasi, nggak bisa kita pelajari satu-satu. Ya. Misalnya se-Indonesia, saya tanya nih se-Indonesia, siapa pakar usul fikih di Indonesia? Ini harus dipikirkan, ada nggak? Kalau kita Depok dibilang kota santri atau kota religius, ya, siapa pakar usul fikih di kita? Usul fikih ini penting. Di situ ada kaidah-kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih ini dipakai untuk segala kegiatan sosial politik bahkan dalam mengambil sebuah kebijakan. Ini sama-sama manfaat. Dua masalah, dua kebijakan harus kita ambil. Sama-sama manfaat. Nah, itu usul fikihnya itu ada.
maslahat yang lebih besar yang kita ambil. Ketika maslahatnya sahabat atau mafsadah, ada mudaratnya, pasti ada mudaratnya. Mudaratnya kalau sama sebanding, yang mana yang harus kita ambil? Itu ada kebijakan-kebijakan itu berdasarkan usul fikih. Makanya harus ada ya orang pakar ahli